Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penikmat channel YouTube yang saya hormati, kali ini saya akan memberikan klarifikasi berkaitan dengan gugatan saya kepada Bupati Bojonegoro, kemudian PT Asri Dharma Sejahtera, salah satu badan usaha milik pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dan PT Surya Energi atau PT SER sebagai mitra dalam pengelolaan partisipasi interest di Kabupaten Bojonegoro. Gugatan yang saya daftarkan pada tanggal 7 Juli 2020 kemarin adalah sebagai upaya hukum yang mungkin terakhir akan saya lakukan setelah berbagai upaya yang telah saya lakukan sejak tahun 2005 atau 15 tahun yang lalu. Upaya hukum ini adalah sebagai ultimatum remedium, adalah upaya terakhir setelah saya melihat berbagai upaya itu tidak membuahkan hasil. Jadi gugatan itu tidak kemudian menjadi tiba-tiba, tetapi ada proses, ada latar belakang yang mana ada persoalan ketidakadilan, ada persoalan norma yang menurut saya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemangku kebijakan mulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2014. Baiklah, bahwa latar belakang daripada gugatan ini karena memang pada tahun 2005 pemerintah Kabupaten Bojonegoro telah menunjuk PT Surya Energi Raya untuk bermitra dengan PT ADS yang mana dalam pengelolaan partisipasi interest. Ini menjadi persoalan kemudian ketika dalam perjanjian tersebut PT SER mendapatkan opsi dividen atau pembagi hasil sebanyak 75%, sementara PT Asri Dharma Sejahtera hanya mendapatkan 25%. Di dalam pasal 4 daripada bagian kuasa itu kemudian menjadi polemik di masyarakat kita, sehingga pada saat itu banyak warga masyarakat kita yang kemudian menyampaikan aspirasinya ke pemerintah daerah, dalam hal ini DPRD, kemudian Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan lain sebagainya. Kemudian ada proses-proses politik di DPRD yang kemudian untuk mengevaluasi daripada perjanjian ini. Ini salah satu clipping koran tanggal 23 Mei 2006. Perjanjian dengan PT SER bakal ditinjau ulang. Kemudian ini masih bisa ditinjau ulang, ini clipping koran tanggal 7 Juni 2006. Kemudian ini clipping koran tanggal 21 Mei tinjau ulang bagi hasil BI. Kemudian Komisi A galang dukungan untuk mencapai kesepakatan renegosiasi PT SER. Kemudian pada tanggal 6 Juni 2006 juga ini ada Komisi A desak pemerintah kabupaten untuk membatalkan perjanjian PT ADS dan PT SER. Begitu juga dengan ada proses politik pada saat itu DPRD, pada saat ketua komisi A saya sendiri, bahwa saya telah melakukan mengirim surat rekomendasi kepada Bupati Bojonegoro dan ketua DPRD Bojonegoro. Salah satu suratnya ini tanggal 11 Juli 2005. Saya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini ketua DPRD melalui ketua DPRD kepada Bupati Bojonegoro agar melakukan evaluasi berkaitan dengan fakta-fakta hukum yang tidak sesuai dengan amanat ataupun latar belakang dilaksanakannya atau diberikannya hak partisipasi interest kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi. Pemirsa YouTube yang saya hormati, bahwa kenapa sebenarnya partisipasi interest ini harus diperjuangkan, gitu kan. Pemerintah pusat di dalam PP 35 tahun 2004 di dalam pasal 34 jelas menyatakan bahwa hak daerah untuk mendapatkan partisipasi interest wajib ditawarkan oleh KKKS setelah kerjasama ditandatangani kerjasama kontrak di eksploitasi daerah tersebut. Hal ini bertujuan agar bahwa masyarakat lokal, pemerintah lokal, kemudian kearifan lokal, konten lokal ini terakomodasi di dalam saham penyertaan partisipasi interest. Kenapa hal itu terjadi? Sebelum tahun 2005, sebelum diterbitkannya PP 35 ini, bahwa
di Indonesia bahkan di beberapa negara begitu, daerah penghasil migas, daerah hasil tambang itu mengalami proses, sosial atau ledakan sosial, konflik sosial, berkaitan dengan kegiatan eksploitasi maupun pasca eksploitasi. Daerah tersebut seperti mendapatkan kutukan daripada proses, eksploitasi tambang. Oleh karena itu pemerintah memberikan inisiatif agar proses ini, konflik sosial ini tidak terjadi, memberikan partisipasi interest dengan harapan, dapat mengangkat harkat martabat masyarakat lokal. Kemudian, masyarakat lokal di daerah situ seperti masyarakat pada umumnya, kemudian UMKM, koperasi, kemudian, kelompok-kelompok masyarakat, kelompok-kelompok ekonomi berusaha memberikan saham partisipasinya di dalam, penyertaan modal di partisipasi interest. Tujuannya apa? Agar ini meredam konflik sosial. Kemudian yang kedua meningkatkan, eee, tata nilai ekonomi, ya. Dan yang ketiga, setelah pasca tambang akan ada upaya secara bersama-sama, secara bergotong royong bahwa proses tambang pasca tambang ini bisa diselesaikan dengan cara yang arif bersama dengan masyarakat lokal. Jadi tidak kemudian ketika proses tambang selesai, operator meninggalkan daerah tersebut dan meninggalkan sisa-sisa konflik yang kemudian akan menjadi masalah di pemerintah daerah atau di masyarakat pasca tambang atau pasca eksploitasi tambang. Jadi disitulah maka partisipasi interest itu begitu sangat penting. Oleh karena itu, perjuangan untuk memperoleh keadilan bagi hasil migas ini mempunyai tiga tujuan. Pertama untuk mendapatkan, nilai yang sama atau nilai yang utuh terhadap, niatan atau amanah daripada PP 35 tahun 2004. Yang kedua, kita harus memaksimalkan mendapatkan hasil hasil bagi yang sangat adil bagi masyarakat Bojonegoro sesuai dengan cita-cita peraturan pemerintah tersebut, bukan untuk kelompok korporasi, tetapi untuk masyarakat Bojonegoro. Dengan partisipasi interest ini kita akan mendapatkan, dana bagi hasil migas di luar DBH yang diatur oleh undang-undang selama, undang-undang sesuai dengan, besaran 6%. Jadi kita akan mendapatkan 2 sumber, dari sumber operator dan yang kedua mendapatkan sumber dari DBH migas yang selama ini sudah kita terima. Dengan kondisi seperti itu tentunya nilai nilai tawar, nilai bargaining ekonomi, pemerintah kabupaten maupun masyarakat Bojonegoro akan sangat besar. Karena, bisa kita lihat saja bagi hasil yang sekarang ini yang harus sudah kita bagi pada dasarnya, selama 2,5 tahun ini nilainya sudah cukup fantastis sekali sehingga, sangat akan menunjang kesejahteraan masyarakat Bojonegoro. Ini bisa kita bandingkan bagaimana kita masih menjadi daerah yang angka kemiskinannya sangat tinggi. Kita masih ada di peringkat paling bawah kemiskinan, sehingga kita butuh begitu banyak modal, begitu banyak uang yang harus kita berikan kepada masyarakat untuk kita kelola meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi oleh karena itu penting bagi kita sekarang ini untuk memperjuangkan agar selain DBH migas, kita juga harus bisa mendapatkan bagi hasil yang yang adil bagi masyarakat Bojonegoro agar untuk meningkatkan, pendapatan asli daerah dan dipergunakan untuk semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Bojonegoro. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan di, bagian pertama sesi kenapa kita harus memperjuangkan, bagi hasil partisipasi interest ini secara adil dan, berimbang kepada pemerintah daerah, badan usaha milik daerah dan masyarakat Bojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.